Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ervina Rahmawati SST MPH, pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan Publish or Perish atau biasa kita singkat sebagai POP. Apa itu Publish or Perish? Publish or Perish atau POP adalah sebuah perangkat lunak yang bertujuan untuk membantu akademisi dalam mencari, menganalisis, dan menyeleksi artikel ilmiah pada database online. POP ini menyediakan artikel ilmiah dari berbagai database besar seperti Google Scholar, Scopus, Web Science, Microsoft Academic, PubMed yang berkaitan dengan topik medis, serta Crossref. POP hanya menyediakan resource berupa metadata saja, sedangkan untuk mendapatkan full text-nya tergantung dari database-nya. Jadi misalkan nanti ketika kita mendapatkan metadata dari POP, kemudian kita klik judulnya, ternyata di situ tidak full text, maka kita bisa mencari di database yang lain yang menyediakan artikel dengan full text. Seperti itu. Manfaat dari POP yang pertama adalah dapat membantu menentukan jurnal tujuan untuk publikasi artikel. Kemudian untuk melakukan literatur review. Yang ketiga, untuk melihat performa peneliti melalui karya tulis ilmiahnya, dan juga untuk mencari penelitian terdahulu untuk keperluan penelitian kita. Misalnya ingin membuat suatu latar belakang, kemudian membuat tinjauan pustaka, bahkan untuk pembahasan dalam hasil penelitian. Penyajian POP ini berupa metadata yang nantinya terdiri dari jumlah artikel yang ditemukan, dari database yang kita cari, kemudian jumlah citasinya ada berapa, kutipan rata-rata per makalah, kutipan per penulis, makalah per penulis, kutipan per tahun, H-index, G-index, kemudian juga rata-rata peningkatan H-index individu, tingkat kutipan berdasarkan usia artikel, juga termasuk analisis jumlah penulis per makalah. Adapun langkah-langkah dalam mengoperasikan Publish or Perish ini sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mendownload aplikasi tersebut secara gratis melalui link ini. Jadi tinggal ini nanti di-copy, kemudian dimasukkan ke dalam web, kemudian kita klik saja. Setelah itu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti yang kita lakukan adalah next. Klik next. Kemudian centang persetujuan ini. Kemudian next kembali. Dan nanti akan ada proses untuk penginstalan. Jadi klik install. Setelah itu finish. Nah, akan langsung muncul tampilan POP sebagai berikut ini. Ini adalah tampilan dari POP, di mana tampilan ini terdiri dari data source atau database-nya, ada Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, Scopus, dan lain sebagainya, di mana di sini ada bintang 1, ada bintang 2. Kalau bintang 1 ini, kita bisa klik database ini, kemudian masukkan kata kunci pencarian, masukkan tahun yang ingin kita cari, artikelnya, akan muncul secara gratis metadatanya. Tetapi kalau untuk mencari Scopus, Microsoft Academic, ini ada bintang 2, ini artinya adalah free registration required. Artinya kita harus memasukkan kata kunci API-nya atau API key-nya gitu. Baru nanti bisa terlihat metadata dari artikel yang kita cari. Nah, di sini resultnya ada publication years, di mana tahun terbit dari artikelnya tahun berapa sampai berapa, kemudian citasi per tahunnya, jumlah papernya dari kata kunci yang kita masukkan tadi ada berapa, kemudian citasinya per tahun, termasuk H-index, G-index-nya itu ditampilkan di sini. Sedangkan di sini nanti akan ditampilkan metadata dari artikel yang kita cari. Contoh, misalnya saya ingin mencari menggunakan database Google Scholar, maka yang akan saya klik di sini adalah Google Scholar ini. Saya klik, nanti di sini ada tertulis Google Scholar Search atau How to Search with Google Scholar. Berarti pencarian data saya ini artikelnya menggunakan database Google Scholar. Saya tuliskan tahunnya, di mana di sini saya ingin mencari di 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 sampai 2021. Kemudian saya masukkan keyword-nya berupa, karena di sini penelitian yang ingin saya cari adalah
tentang faktor-faktor kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di puskesmas. Maka dari itu, di sini saya tuliskan ada determinan or faktor-faktor and service quality or kualitas pelayanan. Tujuannya ini apa? Karena kalau ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya, saya ingin mencari artikel bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, di mana nantinya tidak hanya artikel dari Indonesia saja yang muncul, tapi juga dari luar negeri juga bisa muncul. Begitu. Kemudian nanti klik search. Setelah itu akan langsung muncul data-data metadata seperti ini. Ini citasinya, ada yang ber-H-index, ini citasi per tahunnya, rankingnya, penulisnya siapa saja, kemudian ini judul artikel, tahun, publikasinya, publishernya siapa, jadi lengkap metadatanya. Termasuk di sini detailnya dari citasi tahunnya 2016 sampai 2021, papernya ada 106 paper, berada dari Google Scholar dengan kata kunci ini didapatkan 106, citasinya ini, kemudian citasi per tahun, citasi per paper, jumlah penulisnya per paper, rata-ratanya berapa, H-index, G-index, dan seterusnya. Ini detail dari POP terhadap Google Scholar yang kata kuncinya saya tuliskan ini. Kemudian misalnya dari 106 tadi, saya cari apakah sesuai dengan topik yang saya inginkan atau tidak. Saya bisa mengklik title ini, judulnya, saya klik. Ternyata dari judulnya, oh ini kok tidak rawat jalan, tapi rawat inap tulisannya. Maka tidak saya centang. Nah, tidak saya centang. Oh ternyata di sini bukan puskesmas, tetapi di sini tentang rumah sakit. Tidak saya centang lagi. Kemudian, oh ini kok bukan tentang kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan pasien, tetapi terhadap misalnya sikap terhadap apa yang bukan masuk kualitas pelayanan, maka tidak saya centang. Gitu. Misalnya ini saya dapat 64. Terus dari sini saya lihat, oh kok ada di Gilid ya. Kemudian ada juga dari buletin, bukan dari jurnal semua. Padahal inklusi yang saya inginkan adalah artikel-artikel yang saya dapatkan dari jurnal, baik itu jurnal yang berbahasa Inggris maupun jurnal yang berbahasa Indonesia. Ini bisa kita siasati dengan kita menuliskan kata jurnal, publication name. Kalau jurnal seperti ini tulisannya, berarti nanti berbahasa Inggris, penelitian yang kita dapatkan artikelnya. Jadi artikel berbahasa Inggris. Ternyata dari 106 paper tadi, yang berasal dari jurnal berbahasa Inggris, ada 27 paper saja. Sedangkan dari jurnal berbahasa Indonesia hanya 20. Jadi dari 106 yang kita dapatkan tadi ada sekitar 47 artikel berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dari jurnal gitu. Nah, setelah saya dapatkan inklusinya, kemudian saya mau eksklusi lagi. Sesuai topik enggak ya? Ini. Nah, kemudian kalau sesuai topik nanti akan centang-centang. Nih, sesuai topik. Ternyata yang sesuai topik dari paper jurnal bahasa Inggris hanya 8. Kemudian saya ingin meng-save-nya, biar nanti aman. Suatu saat saya buka, kemudian saya lihat ada full text atau tidaknya, bisa sudah tersimpan dengan baik. Caranya bagaimana? Dengan kita klik Save Result. Klik, kemudian pilihlah Ref Manager. Referensi Manager, klik Result as Ref Manager. Klik, kemudian akan tampil seperti ini. Silahkan nanti bisa Anda cari folder, bisa di dokumen, file D, atau di download, dan sebagainya. Saya mencoba menyimpannya di dokumen, kemudian filenya saya tuliskan Google Scholar, karena tadi database yang saya cari adalah Google Scholar, misalnya seperti itu. Terserah Anda menulis namanya seperti apa, boleh. Kemudian save. Setelah itu akan tertulis seperti ini, Google Scholar.ris, karena tadi disimpan dalam bentuk RIS. Namanya adalah Google Scholar.
Setelah tersimpan di dokumen ini, saya ingin mengintegrasikan hasil penyimpanan saya ini dengan Mendeley, sehingga nanti bisa dilihat di Mendeley dan bisa terintegrasi citasinya. Tuh. Maka saya buka Mendeley, kemudian seperti yang materi sebelumnya, caranya sama, yaitu dengan add new, kemudian pilih file from computer, karena filenya sudah tersimpan di komputer, kemudian pilih RIS. Masukkan tadi Google Scholar RIS yang sudah tersimpan, kemudian open. Nah, ini sudah masuk semua. Jadi yang artikel-artikel yang saya pilih tadi, yang tercentang, ada 8, ini sudah masuk semua ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, ini contohnya ada yang dari Zaimah, ada analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan. Tadi sesuai ya, pasien rawat jalan, tingkat kepuasan pasien. Kemudian di Puskesmas Lamper Tengah, Puskesmas. Nah, untuk mengetahui apakah datanya bisa di-download atau tidak, kita bisa langsung nanti klik di sini. Nanti kalau full text, tinggal di-download saja full text-nya untuk dianalisis. Nah, itu adalah cara untuk menyimpannya. Kemudian ini tadi yang sudah saya bahas sebelumnya tentang free data source dan free registration required, di mana kalau yang ini tadi sudah saya jelaskan di depan, untuk database Google Scholar Profile maupun Crossref sama saja caranya. Terus bagaimana kalau pengen mengakses menggunakan database Scopus, maka kita harus mencari dulu tentang menggunakan APK-nya. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita klik Scopus dulu. Kalau tadi Google Scholar, klik Google Scholar. Kalau Scopus, klik juga Scopus. Klik. Nah, di sini tertulis Scopus Search atau how to search with Scopus. Tahunnya, saya pengen tahun yang sama, 2016 sampai 2021. Keywordnya coba saya mencari tentang medical record. Kemudian saya klik search. Kalau di Google Scholar tadi, di metadata sini langsung muncul. Tapi kalau Scopus, yang muncul seperti ini. Jadi kita harus disuruh untuk pergi ke Elsevier Developers. Go to Elsevier Developer website. Klik saja bagian itu. Kemudian masukkan email kita, continue. Masukkan email, continue. Kemudian masukkan password, sign in. Nah, di sini ada bisa di-save. Kemudian kita disuruh untuk check your inbox. Disuruh untuk mengecek kotak masuk kita di email. Saya cek email saya, kemudian muncul pesan dari Elsevier, kemudian saya buka, disuruh untuk mengkonfirmasi email. Klik saja untuk confirm email. Setelah itu continue, akan tampil seperti ini tampilannya. Karena di sini saya butuh kunci API-nya atau My APK-nya, saya klik di sini, kemudian create APK. Create, karena saya belum mempunyai ini. Jadi harus di-create. Saya tuliskan labelnya, judulnya adalah Ervina APK. Websitenya tidak saya tulis, URL tidak perlu ditulis, tidak masalah. Kalau Anda punya blog, boleh juga dituliskan di situ website Anda. Kemudian bawahnya di scroll, di situ ada persetujuan. Kita klik, kemudian scroll ke bawah lagi, ada persetujuan lagi, klik lagi, kemudian submit. Nah, setelah itu akan muncul APK-nya kita, ini. Nah, ini bisa kita copy-paste. Kita masukkan ke dalam Scopus APK tadi, di POP. Setelah kita masukkan, kemudian kita klik OK. Baru nanti metadatanya akan muncul. Nah, ini proses pemunculan metadata atau artikel yang akan kita cari. Nih, sudah hasil akhir, didapatkan 200 paper dari kata kunci yang saya masukkan dan tahunnya. Nih, untuk prosesnya bagaimana pemilihan artikelnya, sama seperti yang di Google Scholar yang saya contohkan tadi, termasuk bagaimana cara menyimpannya. Tugas Anda yaitu pertama buatlah judul penelitian, terserah
terkait dengan rekam medis, kemudian buatlah keywordnya atau kata kuncinya, sama seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian Anda lakukan pencarian artikel dengan terlebih dahulu membuat kriteria inklusi dan eksklusinya. Misalnya tahunnya Anda batasi dari tahun berapa sampai berapa, kata kuncinya tadi sudah, terus misalnya Anda pengennya di jurnal saja artikelnya, kemudian misalnya datanya harus full text, dan lain sebagainya. Silahkan nanti ada kriteria inklusi eksklusinya, kemudian buat langkah-langkah pencarian artikelnya, sama seperti yang saya contohkan tadi. Bagaimana cara mengaplikasikan POP sampai menyimpannya, termasuk mengintegrasikannya dengan Mendeley. Termasuk juga pencarian database-nya. Misalnya Anda pengen mencari menggunakan Google Scholar Profile atau menggunakan Crossref, silahkan. Atau bisa juga menggunakan aplikasi lain selain POP juga silahkan, boleh juga. Kemudian dokumentasikan proses tersebut bisa dalam bentuk video atau PPT. Setelah itu kumpulkan paling lambat 1 minggu dari jadwal praktikum. Jika sudah selesai lebih cepat dari ini, boleh dikumpulkan lebih cepat di LMS. Sekian dari saya, semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda, utamanya pada mata kuliah metodologi penelitian, juga untuk pengerjaan TA Anda nanti, baik itu penelitian biasa maupun literatur review. Salam sehat, tetap semangat. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi